Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Aku adalah anak ketiga dari 5 bersaudara dan satu-satunya perempuan dalam keluarga ini. Setelah ibu meninggal 3 tahun lalu, tepat saat usiaku menginjak 25 tahun, aku merasa mendapatkan anugerah luar biasa yang begitu aku syukuri. Sejak kehamilanku memasuki usia 2 bulan, penglihatanku seolah dianugerahi kemampuan yang tak biasa. Mata ini mulai menangkap hal-hal yang sulit dijelaskan oleh akal sehat. Lamunanku yang sedang mengambang di depan jendela kamar mendadak buyar ketika terdengar suara lantang seorang ibu-ibu di dekat tukang sayur keliling. Ia membicarakan warung soto Mak Yati yang kabarnya semakin ramai dan istimewa. Karena rasa penasaran, terutama soal makanan yang belakangan begitu menggoda seleraku, aku segera keluar kamar setelah terlebih dahulu mengambil uang untuk belanja. Setibanya di depan rumah, suasana sudah cukup ramai. Aku menyapa mereka sambil menyelipkan keinginan untuk membuat soto. Namun, ibu-ibu di sana justru menyarankan agar aku langsung saja mencicipi soto di warung Mak Yati. Katanya, soto di sana sedang naik daun karena rasanya yang luar biasa. Semakin banyak yang merekomendasikan, makin besar pula rasa penasaranku. Lokasinya ternyata tidak jauh, hanya di tikungan kampung sebelah dan biasanya buka sekitar pukul 2 siang. Setelah pulang, aku menemui Mas Adit yang sedang mencuci sepeda motor di belakang rumah. Kuperlihatkan keinginanku untuk mencicipi soto dari warung Mak Yati, tetapi ia hanya mengangguk santai, lalu berujar bahwa aku bisa memasak apapun karena ia akan memakannya dengan senang hati. Meski begitu, aku tetap bersikeras ingin merasakan sendiri soto yang katanya sedang menjadi buah bibir. Ia akhirnya menyetujui, dengan syarat kami berangkat nanti setelah makan siang, karena warung soto tersebut memang baru buka siang hari. Kegembiraanku tak terbendung. Aku segera menyiapkan masakan untuk sarapan kami. Mas Adit yang sedang libur kerja memilih beristirahat hari itu. Menjelang pukul 2 siang, aku membangunkannya karena rasa tak sabar ingin segera mencicipi soto yang kabarnya begitu menggoda. Ia sempat susah dibangunkan, namun akhirnya bangun juga dan bersiap. Sekitar pukul 3 sore, kami berangkat menuju warung soto Mak Yati yang konon baru buka belum lama ini, namun sudah ramai pengunjung. Hanya butuh 15 menit dengan sepeda motor, dan kami pun tiba di lokasi. Dari luar, warung itu tampak biasa saja. Tak ada kesan istimewa, namun aku tetap antusias. Setelah duduk lesehan dan memesan 2 mangkuk soto lengkap dengan berbagai pelengkapnya, kami menanti beberapa menit hingga pesanan datang. Kuah sotonya tampak menggoda. Aku menambahkan jeruk nipis, kecap, sambal, serta sate telur puyuh dan kerupuk ikan teri hingga mangkukku nyaris tumpah. Namun, harapanku segera kandas. Setelah mencicipi beberapa sendok, rasa sotonya justru mengecewakan. Bumbunya terasa hambar, tidak seperti yang dibicarakan banyak orang. Aku merasa kecewa dan mengatakan hal itu kepada Mas Adit yang hanya memberi isyarat agar aku tenang. Ia bahkan melahap soto milikku setelah aku menyerah. Wajahnya sempat menunjukkan kekesalan, tapi ekspresinya justru membuatku tersenyum. Matanya yang sipit membuat raut kesalnya terlihat menggemaskan. Setelah selesai makan dan membayar, kami segera pulang. Perutku masih kosong karena sejak pagi belum makan banyak. Mas Adit lalu menawarkan soto dari warung langgananku, yang selama ini tak pernah gagal menggugah seleraku. Tanpa pikir panjang, aku pun menyetujui. Biasanya aku datang langsung ke warung itu, tetapi kali ini aku hanya ingin berdiam di rumah. Hampir setengah jam berlalu sebelum akhirnya Mas Adit kembali membawa soto yang kupesan. Setelah menuangkannya ke mangkuk, kuhirup dalam-dalam aroma kuah sotonya. Anehnya, baunya terasa berbeda. Namun karena sudah sangat lapar, aku tak terlalu mempermasalahkannya. Aku menambahkan jeruk nipis, kecap, sambal, seperti biasa. Saat mulai menyuapkan sendok pertama, rasa yang hadir di lidahku tidak seperti biasanya. Tidak ada antusiasme seperti saat menikmati soto langganan itu sebelumnya. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin rasanya berubah karena dibawa pulang, bukan disantap langsung di tempat. Mas Adit mencicipi soto itu dan mengatakan rasanya tetap enak, seperti biasa. Aku hanya menghela napas, merasa rasa soto itu seolah tak menyatu dengan seleraku.
Beberapa hari kemudian, Mas Adit mengajakku kembali ke warung soto langganan kami. Kali ini aku begitu semangat. Di siang hari yang terik menjelang sore, rasanya tak ada yang lebih nikmat daripada menyantap soto favoritku, yang aromanya selalu menggiurkan dan membuat perut bergemuruh. Perjalanan menuju warung soto langganan berjalan mulus. Aku dan suamiku, Mas Adit, meluncur dengan sepeda motor menuju tempat yang sudah lama menjadi favorit kami. Sesampainya di sana, warung itu terlihat begitu ramai, seperti biasa. Namun, langkahku terhenti tiba-tiba. Kaki ini terasa begitu berat, seolah tak ingin diajak bergerak lebih jauh. Mas Adit tampak heran dengan sikapku, namun aku berusaha mengatasi kegelisahan dalam hati. Dengan langkah yang tertatih, akhirnya aku mengikuti Mas Adit masuk dan mencari tempat duduk di tengah keramaian pelanggan yang tampak menikmati makanan mereka. Namun, dalam batinku, hanya satu kalimat yang terus terucap tanpa suara, permohonan ampun kepada Tuhan. Pemandangan yang kulihat membuat perutku mual, bahkan ingin muntah. Di hadapanku tersaji sesuatu yang jauh dari nalar dan terlalu menjijikan untuk dijelaskan. Suamiku kembali bertanya-tanya melihatku seperti kehilangan arah. Aku hanya bisa memintanya untuk tidak menyentuh makanan apapun di tempat itu. Meskipun awalnya ia sempat terkejut, aku berhasil membujuknya agar soto kami dibungkus saja dan dibawa pulang. Ia akhirnya menuruti keinginanku, meski dengan penuh tanya. Aku mencoba menenangkan diri sambil mengamati sekitar. Warung yang sudah 4 tahun menjadi langgananku itu menyimpan sesuatu yang tidak kuketahui sebelumnya. Siapa sangka, tempat yang dari kecil telah kukenal. Semenjak mendiang ayah sering membawaku ke sana, ternyata menyimpan misteri yang mengerikan. Pemilik asli warung itu, Mbok Yem, sudah meninggal 2 tahun sebelum aku menikah. Sejak saat itu, usaha tersebut dilanjutkan oleh ketiga anaknya. Namun, karena perbedaan pendapat dan rasa iri yang tumbuh di antara mereka, usaha itu sempat terpecah. Setelah melalui mufakat, akhirnya kakak tertualah yang melanjutkan warung utama, sedangkan 2 saudaranya membuka cabang di tempat lain. Beberapa waktu kemudian, warung itu kembali mendapat pelanggannya sedikit demi sedikit, termasuk aku. Namun siapa sangka, di hari ini, semua rasa percaya itu runtuh seketika. Apa yang kulihat sungguh mengejutkan dan mengusik keyakinanku terhadap warung tersebut. Pak Norman, anak tertua sekaligus penerus warung itu, menghampiri meja kami sambil membawa soto yang kami pesan. Namun karena sudah tidak tahan dengan apa yang kulihat, Mas Adit segera meminta makanan itu dibungkus, dengan alasan ada urusan mendadak di rumah. Pak Norman, yang sudah akrab dengan kami, tidak mempermasalahkan hal itu. Aku memutuskan untuk ke toilet di bagian belakang warung. Saat melewati dapur yang berseberangan dengan toilet, mataku menangkap sosok-sosok aneh yang tidak semestinya ada di sana. Pandanganku tertuju pada hal-hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Setelah urusan di toilet selesai, aku segera kembali ke meja, dan mendapati soto kami telah terbungkus dan dibayar oleh Mas Adit. Dalam perjalanan pulang, pikiranku masih dipenuhi gambaran-gambaran yang sulit dihapus. Begitu sampai di rumah, Mas Adit bertanya apakah aku ingin menyantap sotonya sekarang atau nanti. Namun, aku menolak dengan halus dan menuju kamar mandi. Setelah keluar, kulihat ia bersiap untuk makan. Tanpa berpikir panjang, aku segera menghentikan gerakannya. Sendok yang dipegangnya pun terlepas dari tangan dan jatuh ke lantai. Ia bingung dengan sikapku, namun aku segera mencoba menjelaskan. Dengan suara pelan dan hati-hati, aku menyebutkan satu kata yang membuat Mas Adit terdiam, pesugihan. Ia terkejut dengan pernyataanku, namun aku bersikeras bahwa apa yang kulihat bukanlah hal biasa. Saat itu, aku melihat makhluk-makhluk kecil berwajah menyeramkan mondar-mandir di sekitar meja pelanggan. Mereka meludahi mangkok-mangkok soto sebelum disajikan, bahkan aku sempat melihat mereka mengotori baskom kuah sotonya. Tak hanya itu, di dekat kuali besar tempat memasak kuah soto, ada sosok tinggi besar yang tak kalah menyeramkan. Semua itu tampak begitu jelas di mataku. Aku yang tengah hamil dan memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap hal-hal gaib, hanya bisa menyimpulkan bahwa penglihatanku ini adalah bagian dari anugerah sekaligus ujian. Mas Adit akhirnya mempercayai pengakuanku, terutama setelah ia menyadari bahwa aku tidak mungkin mengarang hal seperti ini.
Ia segera menaruh mangkok soto ke lantai dan mengucap istighfar dengan wajah pucat. Sejak hari itu, kami tak pernah lagi menyentuh makanan dari warung itu. Kami beralih ke warung soto Mak Yati yang berada di tikungan kampung sebelah. Meskipun rasa dan aromanya tidak seistimewa soto langganan dahulu, lambat laun aku bisa menikmatinya juga. Sebulan berlalu. Pagi itu, saat aku berbelanja ke tukang sayur langganan, kudengar ibu-ibu tengah membicarakan rumor yang sedang ramai tentang warung soto yang dulu menjadi langgananku. Mereka menyebut adanya praktik pesugihan di sana. Tatapan mata mereka langsung tertuju padaku begitu aku mendekat. Mereka yang mengenalku memberi nasihat dengan halus agar aku tak lagi makan di tempat itu. Aku hanya bisa tersenyum kecil, karena apa yang mereka bicarakan memang bukan sekadar kabar burung. Suara-suara gosip pagi hari yang dibumbui tawa kecil itu justru membuat suasana terasa ganjil. Si tukang sayur, Kang Supar, bahkan ikut nimbrung, meski ia tampak belum tahu kabar yang sedang ramai itu. Saat Kang Supar menyebut bahwa ia adalah pelanggan tetap warung tersebut, para ibu-ibu dengan sigap menyarankannya untuk berhenti, takut hal yang serupa terjadi padanya. Aku hanya bisa terdiam, menyimak seluruh percakapan dengan rasa tak percaya akan apa yang pernah kualami sendiri. Rasa penasaran dalam diriku semakin membuncah ketika ku dengar kabar bahwa sesuatu yang aneh ditemukan dalam mangkuk pelanggan yang tengah menikmati soto. Mataku terbelalak sempurna. Meski aku sudah mengetahui desas-desus mengenai praktik pesugihan yang dilakukan Pak Norman, namun aku sama sekali tak menyangka akan muncul kabar menggemparkan seperti ini. Konon, ada sesuatu di dalam sotonya yang bergerak-gerak seperti cacing. Astagfirullah, rasanya benar-benar menjijikan. Aku berpikir, bisa jadi inilah alasan mengapa warung sotonya begitu ramai. Mungkin pesugihan itu memang benar adanya, dan kini telah menunjukkan buktinya. Tak heran jika jualan Kang Supar tiba-tiba menjadi ramai diperbincangkan. Aku tak mengira kabar ini telah menyebar hingga ke lingkungan kami. Rasa penasaranku mendorongku untuk bertanya lebih jauh kepada ibu-ibu yang sedang asyik bergosip. Kabar tersebut ternyata bukan sekadar isu. Ibu-ibu menyebut bahwa warung soto milik Pak Norman kini telah tutup. Mereka bercerita bahwa ketika kejadian itu berlangsung, Pak Norman marah besar karena merasa dilecehkan. Salah seorang pelanggan sempat merekam sesuatu yang tampak bergerak dalam soto yang dibungkusnya. Pak Norman bahkan berniat merebut ponsel tersebut, hingga terjadi sedikit keributan. Salah satu ibu, Budian, mengatakan bahwa suaminya yang saat itu sedang membelikannya soto menjadi saksi mata kejadian tersebut. Rasa ingin tahuku semakin besar. Aku teringat bahwa aku dan suami pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Pak Norman. Seusai berbelanja bahan masakan, aku segera pulang dan menceritakan gosip yang kudengar kepada Mas Adi, suamiku. Ia pun tak kalah terkejut, dan kami sepakat untuk mengunjungi rumah Pak Norman siang itu juga. Ketika kami tiba dan memberi salam, suara lemah dari dalam rumah membalas salam kami. Sosok Pak Norman muncul dengan wajah yang sayu, tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Senyum cerahnya pun tak tampak lagi. Setelah mempersilakan kami masuk, ia menatap kami penuh curiga, seolah bertanya apakah kami datang hanya untuk menambah luka dari fitnah yang telah menimpanya. Aku dan Mas Adi hanya bisa saling pandang. Pak Norman tampak begitu putus asa. Dengan napas berat, ia mulai menceritakan semua yang dirasakannya. Ia bersumpah tak tahu menahu tentang tuduhan tersebut dan membantah keras telah menggunakan hal gaib dalam membangun bisnis sotonya. Ia bahkan menangis ketika mengungkapkan semua keluh kesah yang selama ini dipendam. Dalam sorot matanya, aku melihat ketulusan, namun bayangan menjijikan dari kejadian yang kulihat di warungnya terus mengganggu pikiranku. Pak Norman berkata bahwa ia memahami jika kami pun tak mempercayainya, sebab berita miring itu telah terlanjur menyebar. Kami hanya bisa diam. Namun Mas Adi akhirnya menyampaikan keyakinannya bahwa kami percaya pada Pak Norman. Perkataan itu seolah menjadi cahaya kecil yang menerangi wajah Pak Norman, memunculkan senyum yang nyaris terlupakan. Ketika obrolan berlangsung, sosok Bu Dewi, istri Pak Norman, muncul dari balik pintu. Ia ikut duduk setelah meletakkan barang bawaannya. Meski berusaha ramah, aku bisa merasakan ketidaksukaannya akan kehadiran kami.
Berbeda dengan Pak Norman yang sangat terbuka dan antusias mendengarkan cerita kami tentang kabar yang beredar, Bu Dewi tampak tak nyaman. Ia seperti ingin segera menghentikan percakapan dan mengusir kami secara halus. Akhirnya kami pamit setelah merasa cukup lama mengobrol. Pak Norman tampak berat melepas kami, sementara Bu Dewi justru terlihat lega dan bersemangat mengantar kami ke depan. Sore harinya, setelah menunaikan sholat 4 rakaat, aku dan Mas Adi duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Kami membahas kembali kunjungan tadi. Mas Adi mengungkapkan bahwa ia merasa ada yang aneh dengan Bu Dewi. Aku juga merasakan hal yang sama, terlebih saat ia seolah tak suka kami menanyakan tentang isu pesugihan. Dalam hati, aku mulai menduga, mungkinkah Bu Dewi yang sebenarnya terlibat dalam hal tersebut? Namun aku sadar, pikiranku tak boleh terus diliputi prasangka. Aku hanya mengangguk pelan sambil mengelus perutku yang mulai membesar, mengingat kandunganku hampir menginjak 4 bulan. Seminggu berselang, setelah sholat subuh, kami menerima kabar dari Pak Norman yang meminta kami datang ke rumahnya. Ia mengatakan bahwa Bu Dewi mendadak seperti orang kerasukan. Saat kami tiba, pemandangan di kamar mereka begitu mengerikan. Bu Dewi tergeletak dalam kondisi tubuh yang tak berdaya. Mulutnya miring, tangannya sulit digerakkan, dan kakinya tak mampu menopang tubuh. Meski begitu, dari mulutnya tetap keluar ucapan-ucapan yang menjatuhkan harga diri orang lain. Pak Norman mengaku tak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Ia merasa malu karena berita buruk tentang dirinya telah menyebar. Anak-anaknya sedang kuliah di luar kota, sementara saudara-saudaranya pun memilih untuk tak peduli. Sejujurnya, kalau bukan karena kebaikan Pak Norman di masa lalu, mungkin aku tak ingin datang ke rumah ini lagi. Aku masih menyimpan sedikit sakit hati atas perlakuan Bu Dewi saat kunjungan sebelumnya. Namun saat melihat kondisinya yang sangat memprihatinkan, hatiku perlahan luluh. Mas Adi pun berwudu, bersiap untuk mencoba mengobati Bu Dewi. Melihat langsung kondisi wanita itu membuat hatiku bercampur aduk. Di balik tubuh yang lemah dan sakit itu, mulutnya masih bisa mengeluarkan kata-kata kasar. Aku hanya bisa menarik napas panjang. Rasanya sulit untuk bersimpati pada orang seperti Bu Dewi, namun kenyataan ini tetap mengundang iba dalam hatiku. Tiba-tiba figura yang menempel di dinding kamar Pak Norman jatuh, seolah memberi isyarat akan datangnya sesuatu yang tak diinginkan. Semua mata tertuju pada figura itu, yang menampilkan potret Bu Dewi tengah menikmati masa liburan. Mas Adit segera melanjutkan proses penyembuhan, namun suasana yang tak terduga mulai menyelimuti kamar. Angin kencang tiba-tiba berputar di sekeliling ruangan, mengguncang benda-benda yang lalu jatuh berhamburan. Aku mendekat ke arah Mas Adit, berlindung dalam ketegangan pada tubuhnya yang kokoh. Bu Dewi mulai menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya menggeliat, namun suara berat seorang laki-laki keluar dari mulutnya. Aku dan Pak Norman nyaris tak henti melafalkan kalimat doa, berusaha menenangkan diri dari suasana mencekam pagi itu. Di sudut kamar, pandanganku menangkap sosok mengerikan, yang segera kuhindari dengan mengalihkan tatapan. Sosok-sosok kerdil yang menyeramkan itu kembali muncul. Sosok-sosok yang sama dengan yang pernah kulihat di warung soto milik Pak Norman. Mereka tampak geram atas usaha Mas Adit menyembuhkan Bu Dewi. Tanpa diduga, makhluk-makhluk kerdil itu menyerang Mas Adit hingga tubuhnya terlempar dari ranjang. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Mas Adit bangkit kembali dan berjuang menyembuhkan Bu Dewi, dibantu doa yang tak putus-putus kupanjatkan bersama Pak Norman. Akhirnya, Bu Dewi terbebas dari cengkeraman makhluk-makhluk itu. Ia tak sadarkan diri setelah proses penyembuhan selesai. Makhluk-makhluk itu pun menghilang, entah kemana. Syukur perlahan terucap dari mulut kami. Kami lalu menuju ruang tamu. Pak Norman mulai menceritakan kejadian semalam. Menurutnya, Bu Dewi mendadak mengalami panas dingin menjelang tidur. Ia menunjukkan perilaku aneh dan ketakutan yang membuatnya memeluk Pak Norman sampai subuh. Sepanjang malam, rumah mereka terasa mencekam, angin kencang mengelilingi, dan suara-suara binatang malam menambah horor suasana. Saat subuh menjelang, Bu Dewi mulai menunjuk-nunjuk ke arah tertentu dan berbicara dengan bahasa yang tak dipahami. Sejak itu, keadaannya memburuk hingga seperti yang kulihat pagi ini. Pak Norman tampak begitu lelah.
Ia mengeluhkan sikap saudara-saudaranya yang malah menyudutkannya saat dirinya butuh bantuan. Aku turut prihatin. Niat untuk menceritakan apa yang kulihat di warung soto sempat muncul, namun tertahan saat suara benda keras terdengar membentur. Kami semua menoleh dan mendapati pintu kamar Bu Dewi tertutup dengan keras, padahal sebelumnya tidak ditutup karena udara yang pengap. Pak Norman berusaha membuka pintu, namun tidak bisa. Kami semakin cemas ketika suara raungan Bu Dewi terdengar dari dalam kamar. Pak Norman berteriak, memanggil nama istrinya, namun tak ada jawaban selain jeritan pilu dari dalam. Bersama Mas Adit, Pak Norman berusaha mendobrak pintu. Setelah beberapa kali upaya, akhirnya pintu berhasil terbuka. Pemandangan mengerikan menyambut kami. Kamar berantakan, benda berserakan, dan aroma menyengat menusuk hidung. Bu Dewi tergeletak di lantai dalam kondisi mengenaskan, tanpa ketakutan di tengah kesadarannya yang menipis. Pak Norman mengangkat tubuh istrinya ke atas ranjang. Aku berinisiatif menuju dapur untuk mengambil air putih, namun langkahku terhenti saat melihat makhluk-makhluk kerdil kembali muncul di dapur. Mereka berkeliaran tanpa arah. Ketakutan menyergapku hingga kuputuskan kembali ke kamar tanpa membawa apapun. Sesampainya di kamar, Mas Adit bertanya tentang air yang kuambil. Aku hanya berbisik akan memberitahunya nanti. Kami pun kembali duduk di ruang tamu, membiarkan Bu Dewi tertidur setelah melewati masa sulit. Setelah berbagi isyarat, Mas Adit akhirnya angkat bicara kepada Pak Norman. Dengan hati-hati, ia menyampaikan bahwa kami menduga ada kemungkinan Bu Dewi terlibat pesugihan. Pak Norman menunjukkan amarah, merasa tidak terima dengan tuduhan itu. Aku lalu menyampaikan apa yang pernah kulihat saat terakhir kali mengunjungi warung soto Pak Norman. Aku tidak mengada-ada. Makhluk-makhluk itu juga tampak saat kami berada di rumah ini. Aku menunjuk bahwa mereka sedang mengelilingi kami saat ini. Wajah Pak Norman dan Mas Adit tampak berubah, antara takut dan penasaran. Belum selesai pembicaraan kami, telepon Pak Norman berdering. Ia mengangkatnya dengan pengeras suara. Suaranya terdengar lirih, penuh kepasrahan. Kami dapat merasakan betapa berat beban yang sedang dipikulnya. Saat suasana kembali hening, mataku menangkap sosok menyeramkan melintas dari arah dapur ke depan kamar Bu Dewi. Lalu terdengar jeritan dari kamar itu. Kami segera berlari menuju kamar Bu Dewi. Pintu kembali tak dapat dibuka. Mas Adit berkali-kali mencoba mendobrak, namun tetap gagal. Jeritan Bu Dewi semakin menjadi, menggema di seantero rumah. Anehnya, tak seorang tetangga pun datang meski suara teriakan itu begitu jelas terdengar. Rumah Pak Norman yang berada di ujung gang ini terasa seperti dunia yang terasing. Di tengah kegentingan, suara hewan malam kembali terdengar, dan benda-benda jatuh tanpa sebab. Ketegangan makin memuncak. Aku hanya bisa berharap pertolongan dari Tuhan, karena kini kami benar-benar berada di ambang batas antara dunia nyata dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aku dan Mas Adit berusaha sekuat tenaga membantu semampu kami. Kami mengambil wudhu dan mulai bermujahadah di depan kamar Bu Dewi. Pak Norman yang bingung dengan situasi itu duduk di samping kami dan ikut melafalkan kalimat mujahadah. Suasana semakin mencekam seiring malam tiba. Angin kencang berhembus tanpa henti, menjatuhkan benda-benda di sekitar kami. Lampu mati dan hidup sendiri berulang kali, membuatku merinding ketakutan. Suara lolongan hewan malam bersahutan dari segala arah, saling bertabrakan dengan jeritan Bu Dewi yang sangat memilukan hati. Pak Norman terus memohon ampunan untuk istrinya dengan suara lirih. Jeritan Bu Dewi yang memanggil-manggil meminta tolong membuatku merasa begitu sedih. Dengan segenap tenaga, Mas Adit dan Pak Norman mendobrak pintu kamar setelah selesai mujahadah. Pintu terbuka memperlihatkan Bu Dewi dengan rambut acak-acakan. Saat Pak Norman berusaha menenangkan istrinya, tiba-tiba ada sesuatu yang menghantamnya hingga terjatuh. Mas Adit segera membantunya bangun dan menoleh ke arahku yang seketika terhipnotis oleh makhluk-makhluk mengerikan yang memenuhi kamar itu. Mas Adit menyentuh pergelangan tanganku, membangunkanku dari keadaan itu dan menyuruhku untuk beristighfar. Aku menyadari bahwa makhluk-makhluk itu benar-benar ada di sana, mencoba menghalang-halangi kami mendekati Bu Dewi.
Pak Norman yang mendengar penjelasanku tampak bingung dan menegaskan agar aku memberitahu yang sebenarnya. Mas Adit juga bertanya apakah makhluk-makhluk itu yang mengganggu Bu Dewi. Aku mengangguk setuju karena memang mereka adalah penghalang yang kami hadapi. Kami memutuskan untuk bermujahadah lagi di tempat itu, tetap dalam keadaan berwudu, memohon ridho Allah agar masalah ini segera selesai. Saat Mas Adit khusyuk membaca doa, Bu Dewi kembali mengerang kesakitan. Benda-benda berjatuhan dan angin kencang berputar-putar di kamar, membuat suasana semakin mencekam. Sudah menunjukkan pukul 9 malam, kondisi Bu Dewi sangat memprihatinkan. Meski makhluk-makhluk itu berhasil kami atasi untuk sementara, ia tetap membutuhkan pertolongan medis. Aku, Mas Adit, dan Pak Norman pun membawa Bu Dewi ke rumah sakit setempat. Sesampainya di sana, Bu Dewi langsung dibawa ke UGD. Kami menunggu kabar selama lebih dari setengah jam, hingga dokter menyarankan agar Pak Norman menginap sebagai perawat selama 1 jam. Setelah memastikan Bu Dewi mendapat perawatan, kami berpamitan. Mas Adit berpesan agar Pak Norman segera menghubungi kami jika terjadi sesuatu. Dalam perjalanan pulang, Mas Adit bertanya kepadaku tentang keadaan Bu Dewi yang masih membuatku cemas dan belum sepenuhnya tenang. Aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Keyakinanku bahwa Bu Dewi belum bisa bebas dari jerat pesugihan itu masih kuat. Tiba-tiba, Mas Adit mengerem mendadak, membuat kami hampir menabrak mobil yang melintas. Kami sama-sama terkejut saat sebuah bayangan hitam besar melintas di depan kami. Jalanan yang biasanya ramai kini sepi, hanya kami berdua yang melintas. Aku mengeratkan pelukan pada Mas Adit dan mengikuti sarannya untuk membaca istighfar dan sholawat sebanyak mungkin. Dari belakang muncul 3 makhluk kerdil mengerikan yang mencoba mengganggu kami. Ketakutan meliputiku ketika bayangan hitam besar itu menampakkan wujud aslinya, memperlihatkan ekspresi mengerikan dan seolah akan menyerang kami. Aku semakin takut dan berusaha memohon perlindungan Allah, sementara Mas Adit membaca doa dari ustadznya yang menimba ilmu perangan. Suara doa dan zikir kami menggema, membuat makhluk-makhluk itu mengerang kesakitan. Mas Adit kemudian melempar mereka dengan sesuatu yang ia bawa dari warung sebelum kami pulang, yang membakar makhluk-makhluk itu hingga lenyap seketika. Kami bersyukur atas perlindungan Allah dan melanjutkan perjalanan. Malam itu terasa sangat melelahkan dan penuh kecemasan. Beberapa kali Mas Adit bertanya, namun aku terlalu sibuk dengan pikiranku sendiri. Meski makhluk-makhluk itu sudah pergi, rasa was-was masih menggelayuti. Sekitar pukul 12:30 dini hari, kami sampai di rumah. Aku dan Mas Adit langsung berbaring di sofa untuk melepas lelah. Tak lama kemudian, telepon Mas Adit berdering. Pak Norman meminta tolong agar segera datang ke rumah sakit karena keadaan yang genting. Awalnya aku malas bangun, apalagi dengan kehamilanku yang sudah memasuki trimester kedua membuatku mudah lelah. Namun setelah mendengar penjelasan Mas Adit, aku mengikuti ke rumah sakit. Perjalanan kali ini tidak mudah, ban motor kempes, kehabisan bensin, dan kami kembali dikejutkan oleh bayangan makhluk yang mencoba mengusili kami. Setelah bernegosiasi dengan petugas satpam, kami akhirnya masuk ke kamar rumah sakit yang dituju. Saat tiba, kami mendapati Bu Dewi sudah terbaring berselimutkan kain. Tanpa diduga, Bu Dewi telah tiada saat kami sampai di sana. Pak Norman tengah diliputi kesedihan yang mendalam ketika ia meminta bantuan Mas Adit untuk memperbaiki jenazah istrinya, Bu Dewi. Aku dan Mas Adit tampak bingung saat melihat kondisi jenazah yang begitu mengerikan. Mulut terbuka lebar, mata melotot tajam, dan tangan dengan kuku yang tampak seperti sedang mencengkeram lehernya sendiri. Pak Norman memohon dengan sungguh-sungguh agar kami memperbaiki keadaan jenazah tersebut. Mas Adit mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi hingga Bu Dewi meninggal dalam kondisi demikian. Pak Norman pun menceritakan keseluruhan kisah tentang hidup istrinya. Bu Dewi telah membiarkan harta menjadi tujuan utamanya. Ia menikah untuk memperoleh kekayaan agar terlepas dari stigma kemiskinan yang membayangi keluarganya. Awalnya, setelah menikah dan memiliki 2 anak, Bu Dewi merasakan kebahagiaan karena segala keinginannya terpenuhi. Namun, setelah kematian ibunya, segala sesuatunya berubah drastis. Warung soto yang dikelola bersama keluarga mulai sepi pengunjung, dan Bu Dewi semakin menunjukkan sifat angkuh serta kasar.
Ia memaksa mengelola warung utama dan memisahkan cabang-cabang yang lain pada adik-adik Pak Norman. Ketika cabang milik adik-adik ramai, Bu Dewi justru memaki mereka dengan penuh amarah. Ketakutan akan kemiskinan mendorong Bu Dewi membuat perjanjian gelap dengan iblis demi kekayaan, mengorbankan dirinya sendiri demi kebahagiaan yang semu dan sementara. Pak Norman merasa gagal sebagai suami karena tidak menyadari apa yang Bu Dewi lakukan di belakangnya. Setelah kami pulang, Bu Dewi tampak gelisah dan kemudian menjerit histeris, melihat sesuatu yang tak terlihat di sekelilingnya. Ia memohon pertolongan, tetapi tidak ada yang bisa memahami apa yang dilihatnya, sampai akhirnya ia memegangi lehernya sendiri, seperti sedang mencekik. Dengan penuh kesungguhan, Mas Adit mengucapkan istighfar dan doa untuk melonggarkan cengkraman tangan Bu Dewi. Perlahan, tangan, mulut, dan mata jenazah itu dapat tertutup dengan baik. Setelah 10 menit, jenazah kemudian dibawa dengan mobil jenazah, sementara aku dan Mas Adit pulang untuk membersihkan diri. Kabar tentang pemakaman jenazah baru datang pada siang hari, setelah menunggu kedua putra almarhumah yang kuliah di luar kota. Meski aku tengah hamil muda, aku memutuskan mengganti pakaian dan ikut serta dalam prosesi pemakaman, mengesampingkan rasa lelah demi perhatian pada kandunganku. Di rumah duka, aku dan Mas Adit bergabung bersama keluarga almarhumah, kemudian kami berangkat menuju makam. Sepanjang perjalanan menuju lokasi, suara gosip dan cercaan dari beberapa orang yang kurang bertanggung jawab terdengar jelas. Mereka mengeluhkan bau tak sedap jenazah, tubuh yang tidak bersih, bahkan cerita mistis tentang suara mengerikan saat mandi jenazah dan angin kencang yang merobohkan tenda. Aku hanya bisa menahan diri, menyadari bahwa semua itu adalah akibat dari perbuatan Bu Dewi semasa hidupnya yang membuat kematiannya begitu penuh dengan tanda tanya. Makam yang terletak di pojok desa dengan pohon-pohon besar dan tinggi menciptakan suasana yang mencekam. Angin kencang tiba-tiba bertiup saat jenazah dimasukkan ke liang lahat, disertai suara hewan malam yang mengerikan, membuat siapapun merinding, termasuk aku. Meski aku merasa seharusnya wanita hamil tidak ikut dalam pemakaman dengan suasana seperti itu, Mas Adit yang sangat perhatian membawaku menjauh ke rumah warga terdekat agar aku aman. Ia kembali ke makam untuk menyelesaikan prosesi pemakaman. Pemilik rumah tempat aku dititipkan menyambutku dengan baik dan menceritakan hal-hal serupa dengan gosip yang kudengar sebelumnya. Tidak lama kemudian, Mas Adit menjemputku dan kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga tersebut sebelum pulang. Dalam perjalanan pulang, Mas Adit bercerita tentang kejadian aneh yang dialaminya di makam. Pohon tumbang karena petir yang hampir menimpa para peziarah, sebuah hal yang sulit dijelaskan secara logika. Anehnya, saat aku berada di rumah warga, cuaca tetap tenang tanpa angin kencang ataupun petir. Kami sama-sama merenungi pengalaman yang baru saja dialami. Kekayaan, jabatan, dan tahta bisa membuat seseorang lupa diri dan melupakan nilai-nilai keimanan. Ketika hati sudah dibutakan oleh keserakahan, jalan pintas mudah sekali dipilih demi meraih segala yang diinginkan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Kami percaya bahwa menempatkan Tuhan di hati, selalu bersyukur, dan menjaga iman adalah kunci agar tidak terjerumus dalam jalan yang salah. Semua yang terjadi sudah digariskan, dan hanya dengan iman dan kesadaran kita bisa menghadapi ujian hidup dengan bijak.